Shalom, selamat pagi, salam sehat selalu. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat ini kita masih menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan dan kita boleh berjumpa melalui pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 12. Sebelum masuk pada penjelasan materi yang akan kalian ikuti, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat, kami menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada hari ini. Dan kehidupan itu boleh kami isi dengan kesempatan untuk belajar bersama-sama. Karena itu berkati kami semua agar pelajaran yang akan diikuti oleh anak-anak kekasih kami dapat bermanfaat. Ini doa permohonan kami, doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan melihat bab 4 dengan judul materi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu siswa dapat menganalisis beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Nah, pada bab ini saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar dari materi tentang pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tetapi dalam bab ini kalian akan mempelajari berbagai jenis pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan melihatnya dalam perspektif Kristiani. Nah, dengan banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia, ini menuntut orang percaya untuk jeli melihatnya sehingga dapat memberikan pelajaran bermakna dan bermanfaat bagi semua orang. Nah, untuk itu, kalian diminta melakukan beberapa penelitian tentang pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia dengan memenuhi beberapa kriteria yang telah ditentukan. Untuk itu, mari bersama-sama kita melihat kriteria tersebut. Nah, dalam hal ini saya katakan tadi kalian akan melakukan penelitian tentang pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, pilihlah satu tema. Jadi ada beberapa tema di sini yang akan kalian pilih. A. Merampas hak hidup, eutanasia, aborsi, pembunuhan, bunuh diri. Nah, apa yang dimaksud dengan merampas hak hidup, eutanasia? Atau apa yang dimaksud dengan eutanasia? Eutanasia adalah praktik yang dipilih untuk membebaskan seseorang dari penderitaan panjang. Nah, ada yang disebut dengan eutanasia aktif, yaitu contoh, ketika seseorang pasien meminta sendiri agar segala perawatan yang diberikan kepadanya dihentikan karena ia tidak mau menderita lebih lama lagi. Ada pula eutanasia yang dilakukan dengan sengaja. Contoh, menyuntikkan zat beracun yang mematikan seseorang untuk menghentikan penderitaannya. Jadi penderitaan itu biasanya ada dari keluarga pasien yang sudah tidak dapat lagi berbicara atau sudah tidak sadar lagi, sehingga meminta agar pasien dilepaskan dari segala perawatannya atau dihentikannya. Nah, itu eutanasia. Sedangkan aborsi sama dengan pengertian pengguguran kandungan. Nah, ini adalah praktik menghilangkan janin yang ada di dalam kandungan. Nah,
Pembunuhan juga adalah praktek di mana seseorang menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan bunuh diri adalah praktek yang dilakukan merampas atau melewati kedaulatan atau kekuasaan Tuhan. Kemudian bagian B, yaitu penjualan manusia, penjualan organ tubuh manusia. Jadi ada penjualan manusia dan juga ada penjualan organ tubuh manusia. Kemudian C, eksploitasi terhadap anak dan juga orang dewasa. Kemudian bagian D, KDRT, pemerasan, pemerkosaan, tindak kriminal yang lain. Kemudian bagian E, larangan beribadah, gangguan saat beribadah, penutupan rumah ibadah, menghalangi pemberian izin membangun rumah ibadah. Kemudian bagian yang kedua, pilihlah kasus yang berhubungan dengan jenis pelanggaran tersebut. Ya, jadi kalian akan memilih kasus berhubungan dengan jenis pelanggaran-pelanggaran tersebut. Yang ketiga, hasil penelitian dipresentasikan menggunakan PowerPoint. Ya, jadi laporan kamu akan tulis dengan menggunakan PowerPoint. Keempat, lakukan penelitian dengan memenuhi kriteria atau ketentuan berikut. Yang pertama, tulis kasus dengan jelas, lengkap, dan detail. Yang kedua, temukan motif atau alasan atau penyebab dari dan tujuannya. Yang ketiga, berdasarkan penelitianmu, jelaskan akibat yang dirasakan atau dialami korban. Yang berikut, temukan undang-undang atau hukum yang berhubungan dengan tindakan tersebut dan tindakan hukum terhadap kasus tersebut. Jadi apa tindakan hukum terhadap kasus tersebut? Selain kamu sudah menemukan apa undang-undangnya, kemudian apa tindakan hukum terhadap kasus itu. Yang kelima, jelaskan cara mencegah dan mengatasi tindakan penjualan manusia dan organ tubuh manusia, kalau tema itu yang kalian pilih. Yang keenam, jelaskan pandangan iman Kristen terhadap pelanggaran HAM berdasarkan Alkitab. Yang ketujuh, serahkan hasil penelitianmu secara tertulis kepada guru sebagai portofolio. Ya, jadi ini sebagai bukti, kalian akan print setelah membuat itu dalam bentuk PowerPoint, kemudian kalian print dan itu diserahkan kepada guru sebagai bukti. Yang kedelapan, waktu yang diberikan adalah 2 minggu untuk melaporkan penelitian ini kepada guru. Nah, inilah ketentuan-ketentuan yang harus kalian lakukan. Dengan melakukan penelitian ini, maka kalian akan memahami adanya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di kehidupan kita atau di negara kita. Dan apabila ada yang belum jelas, silakan ditanyakan melalui WA Ibu. Nah, demikian penjelasan dari materi ini. Mari kita akhiri dengan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau saat ini pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 12 boleh disampaikan dan anak-anak sekalian akan melakukan penelitian. Karena itu berikanlah kepada mereka pengetahuan, kemampuan untuk melaksanakan tugas ini. Biarlah kasih setia Tuhan akan menyertai kami semua, sehingga pelajaran ini bermanfaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, sekian penjelasan materi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.